Halo sahabat Koi. Saat ini kita akan review kolam utama nih Mas Agung ya. Yes. Kolam utama di Agung Koi Project. Ini ukuran kolamnya berapa, terus sistem filtrasinya seperti apa, tonase airnya berapa. Terus di sini ada sistem tickler, filter ya Mas. Nanti kita bahas. Oke. Saat ini kita langsung ke kolam dulu aja Mas. Ya. Ini kolam ini ukuran berapa, Mas? Ini ukuran 4 kali 2,5. 4 kali 2,5 termasuk chamber ya? Iya. Kedalamannya, Mas? Kedalamannya 1,5. 1,8 ya, Mas? Oh, berarti tonase total berapa ini, Mas? Aduh, ya kira-kira 10 kan? 10 ton ya? 10-an. 10 ton dengan termasuk chamber ya, Mas? Termasuk ya. Termasuk chamber. Oke, ini 10 ton kedalaman 1,8. Oh, dalam sekali. Soalnya kalau saya kalkulasikan dari tinggi air kan bingung. Karena kadang itu kan ukuran kita bingung saya kan. Pokoknya air tangki, Pak. Air tangki. Waktu saya ngisi air tangki, satu tangki 7.000. 7.000 dimasukin ke sini Masih kurang. masih kurang. 7 ton itu dimasukin sini masih kurang. Tambah satu tangki lagi itu masih sisa untuk set sana. Oke. Makanya Ya, sekitar 10. sekitar Masih 10 ton ya. Sekitar 10 saya. Makanya ikan kolam ini kelihatan dalam banget lah. Ini ada berapa bottom drain Mas Agung? 2. 2 bottom drain ya? Ada bottom drainnya ada 2. Di situ. Oh itu 1, ada 2 itu masuk ke chamber 1 ya Mas? Chamber 1. Oke, kita lihat. Oh iya. Untuk skimmernya 2 juga. Chamber 2. Oh skimmer langsung masuk chamber 2? Iya, chamber 2. Untuk memperkuat daya sedotnya Mas Iya, ya? betul. Nah ini kita lihat chamber 1 sahabat Sentra Koi. Ini chamber ada di bagian belakang kolam. Jadi kalau dari estetika lebih nyaman ya Mas, Ya. nggak ganggu pemandangan. Nggak ganggu pemandangan. Nah itu di chamber 1 dikasih brush dengan sistem double wall. Yang pipa 2 ini apa Mas? Yang Dari nomor bottom 2? drain. Itu dari bottom Jadi drain? itu cuman buat ini. Kalau kita mau nguras, kita Oke. masukin perawan itu Oh, biar nggak meleset-meleset. iya. Langsung masuk ke dalam. Water stopnya itu berarti Mas Ya, ya? water stopnya. Artinya chamber ini lebih dalam daripada kolam ini. Betul. Ini 18, kolam chamber mungkin di 2 kedalaman meteran. 2 meteran. 2 meteran sahabat Sentra Koi. Di bawahnya apa namanya Mas? Brush itu apa Mas? Tidak ada, kosong. Kosong ya. Kosong. Jadi dari lantai bawah katakanlah 2 meter Ya, sampai ke brush ini brush panjang berapa ini Mas? 1 meter. 1 meter. Berarti ada rongga sekitar Oh, enggak ada rongga. 1 meter itu free. Free. Jadi kotoran itu mungkin mulek di situ Mas ya. Ya, mulai di situ nanti tinggal backwash yang Tinggal backwash bisa keluar. Jadi ada ruang di chamber 1 itu untuk kotoran mengendap. Nah, karena di bagian tengahnya itu tidak ada skimmer. Ya. Jalur skimmer yang masuk ke chamber 1. Jadi chamber 1 cuman masuk dari bottom drain dari bawah. Artinya kotoran itu akan lebih mengendap di chamber 1. Jadi pada saat backwash pasti hasilnya istimewa itu, Mas. Kotoran pasti lari ke sana semua. Oke, itu termasuk media mekanis gitu, Mas. Ya, Brush. Kedua ini mekanis juga ini, Mas. mekanis juga jaring. Pakai jaring nelayan. Betul. Jaring nelayan dari bawah tataan media filter sampai atas ini jaring nelayan full ya, Mas. Full jaring nelayan. Oke. Jaring nelayan full. Ketiga, Mas. Ketiga batu. Ya? Batu Oyster. Ketiga batu. Pakainya batu apung atau gombong, Mas? Batu apung. Batu apung full. Batu apung full untuk media biologisnya. Terus selanjutnya Yang keempat oyster. keempat oyster full. Full. Oke, untuk media kimianya ya, walaupun di sini nggak kemasukan air hujan gitu, Ya. tapi tetap ada media kimianya ya, Mas. Ya, Ya. Kalau chamber kelimanya pompa khusus. Khusus pompa sama UV. Chamber ke-6-nya backwall. Khusus backwash. Ya. Nah, sistem backwashnya pakai pompa atau langsung keluar, Mas?
Pakai pompa. Tetap Nanti mekanis, ada portable, Ya. ada pompa portable, masukin ke sini. Nanti tabur, diangkat keluar, diangkat gitu. keluar. Artinya chamber backwash itu dibikin sendiri supaya tidak nyampur ke Ya, pompa betul. ya Mas ya, tidak merusak pompa juga. Tidak ngerusak pompa. Pompa yang dipakai Mas Agung dengan kapasitas 10 ton ini berapa pompa Pak? Ada 2 pompa. Heeh. Kapasitasnya 16.000. 16.000 dua Dua buah. pompa. Pakai merek apa ini Mas? Sunsun. Iya JTP. 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 Oke, Sunsun JTP 16.000. Dua berarti sekitar 32.000. 32.000. Artinya dalam 1 jam air ini berputar sirkulasi ke filter sebanyak minimal 3 kali Mas. Iya, betul. Makanya bisa celing kayak gini Mas ya. Seling daya sedotnya nih. Bisa dilihat skimmernya ini Mas. Tuh. Nah, ini efek dari salah satunya skimmer masuk ke chamber 2. Jadi daya sedotnya akan lebih kencang. Ini udah kayak tornado nih sedotannya. Mantap, ini pakai pipa 2 in, 2 in. ini 4 in skimmernya. Iya. 4 in ke 2 in. Itu masuk. Nah, 2 pompa yang Mas Agung sampaikan tadi, pertama itu untuk arus. Arus. Betul ya Mas? Iya betul, arus. Arus, yang satunya waterfall. Yang satunya untuk Waterfall. waterfall. Waterfallnya ini pakai sistem trigger filter ya Mas ya? Filter. Ada 2. Jadi air masuk dari atas, dia mengucur ke bawah Ya. Mas ya. Baru dia jatuh ke waterfall. Waterfall. Nah, jadi dengan sistem seperti ini, suhu air itu biasanya lebih dingin ya Mas ya? Iya, betul. Betul ya? Dingin. Ini sistem trickle filter permanen. Selain dia menurunkan suhu air jadi lebih dingin, dia juga berfungsi untuk mengikat oksigen. Betul. Lebih kurang begitu Mas. Lebih kurang begitu. Nah itu. Belum lagi nanti air ini jatuh ke waterfall. Ini otomatis akan mengikat oksigen pada saat dia turun. Ya. Tetap tapi ditambah aerator. Masih ditambah lagi aerator LP100 ya? LP100 untuk di dalam kolam. Di chamber dikasih nggak Mas ya? Kasih. Oh, di chamber juga dikasih. Chamber biologis 3 ya? sama chamber 4. Oke, chamber 3, 4 biologis dikasih aerasi juga. Tujuannya supaya bakteri kebutuhan oksigennya terpenuhi. Juga mengikat oksigen pada saat di chamber pompa terakhir. Nah, padahal di dalam kolam juga dikasih uniring gitu Mas ya? Iya, uniring. Panjang tapi. Sepanjang ya? Iya, panjang. Uniring. Nah, artinya kebutuhan oksigen di kolam ini nih turah-turah Mas. Kalau menurut saya. Makanya ikannya dilihat sehat-sehat. Sehat-sehat. Jadi filtrasinya bagus, sistemnya bagus, oksigennya juga terpenuhi, suhu juga terpenuhi. Ini semua aspek dari kolam koi udah dipikirkan matang-matang Mas. Betul. Kolam ini. Nah, yang ini kaca nih. Ini 12 mili. istimewa ini. Ini 12 mili ya Mas ya? Iya. Tapi tadi saya sebelum bikin video ini udah nanya Mas Agung, ini pakai template enggak Mas? Ternyata kata Mas Agung enggak Mas ya? Ini kaca biasa loh. Biasa. Artinya kuat. Kapasitas kolam ini 10 ton. Bentangan kaca ini 2 meter lebih nih Mas. 2 meter. 2 meter ya? 2 meter kali 50. 2 meter kali 50 hanya pakai kaca biasa. Ini contohnya. Ini kuat. Ini sudah berapa lama Mas Agung? Ini karena ini kolam baru 5 bulan. Oh, 5 bulan. 5 bulanan. 5 bulan ini kolam baru. Ini tanpa kaca, tidak menggunakan tempered. Kaca biasa. Ini bukti bahwa kaca biasa pun bisa. Tapi jangka panjangnya kita belum tahu Mas ya. Ya, betul. Rata-rata kan teman-teman pakai tempered Mas. Tempered. Nah, ini contoh yang non tempered seperti ini. Kemarin sebelum bikin kan saya sempat diskusi sama yang bikin kolam. Iya. Kalau pakai kaca biasa gimana? Bisa. Iya. Bisa. Yang penting kacanya yang paling tebal. Ya 12 mili itu termasuk yang paling tebal. Iya. 12 mili. Terus bentangannya itu memang harus
besar. Maksudnya dibikin 2,50 meter cukup. 2 meter kali 50. Terus dia kan kalau menurut saya kan dia karena di atas. Maksudnya di permukaan ya. Di permukaan. Kalau di bawah kan nggak kuat. Nggak kuat. Ya. Pasti tekanannya lebih besar. Betul. Karena di permukaan kemarin dipikirkan matang-matang, oh mampu mas katanya gitu. Iya. Mampu, ya udah mampu. Yang saya dapat ilmunya juga demikian Mas Agung. Kaca itu yang penting lebarnya ke bawah ini berapa, kedalaman kan berapa. Semakin ini dalam, walaupun panjangnya ini kecil, itu akan butuh semakin tebal dan semakin kuat, template atau laminasi. Tapi kalau kita katakanlah ini panjang 5 meter, kaca ini cuma 25 cm, itu pakai tipis tidak apa-apa karena tekanannya beda. Jadi yang diperhitungkan itu tekanan dari kolam ini. Semakin dalam kaca ini ditanam, artinya akan semakin tebal kaca yang dibutuhkan atau semakin bagus kualitas kaca yang dibutuhkan. Bisa template, bisa laminate, atau yang terbaru itu apa istilahnya GRC atau apa itu Mas. Itu lebih bagus lagi. Oke. Kolam ini dengan kapasitas 10 ton Mas. Diisi berapa ekor ini Mas Agung? Ini berapa ya? Saya kok nggak ngitungin dong. Mungkin berapa ya? 25 ekoran kali. Lebih kayaknya Mas? Iya. 30 ada ini. Iya. Tapi beberapa udah ada yang ini kok. Maksudnya beberapa udah bookingan. Oh. Jadi nanti kalau ini kan bisa berkurang lagi. Bisa berkurang, ya. Ada yang beberapa udah di booking sama orang, cuman orangnya belum sempat ke sini. Iya. Jadi masih titip di sini ya Mas Agung? Ya. Lah kalau untuk Mas Agung, untuk stiker filternya itu isinya apa di situ Mas Agung? Isinya batu sama oyster. Oh. Jadi di atas itu ada box gitu Mas ya? Iya, ada peralon. Ada peralon. Ada peralon untuk mengucurkan air. Bawah, terus di bawahnya peralon itu ada medianya. Ada medianya. Batu sama oyster. Baru dia jatuh ke bawah itu ya, ke lubang-lubang itu Mas ya. Betul. Untuk masuk ke waterfall ini. Waterfall. Di bawah itu ada media juga ada Mas? Juga. Apa di situ Mas isinya? Batu. Batu sama oyster kalau nggak. Terus caranya ngisi Mas? Yang di bawah itu? Diisi sama itu dimasukin ke sini bisa. Oh, lewat sini ya? Lewat sini bisa. Oh, lewat sini. Oke. Gitu sahabat Cendera Koi. Jadi tekniknya begitu. Di boxnya waterfall itu juga ada media. Di atas box itu ada media. Jadi ini sebenarnya trickle filter ini ada 2 trap ya Mas Agung? Ada 2 trap. Di atas isi media, dikucur air, terus jatuh ke box waterfall, ada media juga, baru dia keluar jadi waterfall ini. Itu jadi keunggulan trickle filter ini selain memperkaya oksigen, juga menurunkan suhu air. Jadi air suhunya lebih dingin. Biasanya kalau suhu dingin itu kualitas warna ikan lebih cerah ya Mas ya. Betul. Kalau pengalaman penghobi koi seperti itu, masih ditambah sama tanaman-tanaman air ini. Itu fungsinya juga ada. Itu untuk nyerap nitrat yang betul. Hasil olahan dari media filter kita ya Mas ya. Iya. Oke, ini kolam sudah perfect dari segala lini sudah dipikirkan, perawatannya pun mudah. Bagus semua sistemnya Mas. Medianya pun sederhana, enggak yang mahal-mahal, tapi berfungsi bagus. Ini kita lihat ikannya juga bagus. Arusnya kita lihat juga jalan ini. Ini kelihatan nih kalau di video, arus dari aerator itu kelihatan nih. Ada gelombangnya dia untuk dorong kotoran itu menuju ke skimmer. Oke, saya rasa itu aja Mas Agung, matur nuwun. Sudah dikasih kesempatan untuk ngulik kolamnya ini. Semoga teman-teman Cendera Koi yang ingin sharing, ingin mencari ilmu tentang sistem filtrasi kolam, bisa mencontoh dari kolam Mas Agung. Matur nuwun sekali lagi Mas.
Pak Koso saya juga kesempatannya kunjungi. Biasanya juga berdua aja sama teman. sama-sama Mas Agung. Sahabat Sentra Koi, saya rasa cukup begitu kita bahas collab ini. Tagline kita apa? Air sehat, Air sehat, koi hebat. koi hebat.